Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, anak-anakku sekalian dan pemirsa di rumah? Kembali lagi di channel TKIT Permata Hati Batang. Nah, hari ini kita ada dalam acara Ngobrol Sehati. Ngobrol tentang TKIT Permata Hati Batang dengan tema pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ustada Atun. Ya, assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini sudah ada Ustada Atun. Biar kita lebih kenal, yuk silakan Ustada Atun bisa memperkenalkan diri kepada ayah bunda di rumah dan juga permisa. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Ustadzah Atun. Saya di TKIT Permata Hati ini sejak tahun 2005, Ustadzah. Ya, jadi kurang lebih 15 tahun lah saya belajar, bareng anak-anak gitu ya, di TKIT Permata Hati ini. Untuk putra sekarang, baru 3. Iya, putranya 3, masih balita, Ustadzah. Ustada Atun di TKIT ini sebagai apa ini Ustada? Untuk sekarang saya mengajar di kelompok TKB, Ustadzah, Kelompok TKB berapa? B2. Iya. Oh, B2. Nah, sebelum kita memulai nih, permisa juga ingin tahu ya, ayah bunda dan anak-anakku di rumah, tentang sejarah TKIT Permata Hati Batang. Kira-kira kapan berdirinya dan siapa seperti itu. Mungkin bisa jelaskan Ustazah Atun? Iya, TKIT Permata Hati Batang berdiri sejak tahun 2004, ya. 2004 berdiri, dulu masih kontraktor, Ustadzah. Jadi masih ngontrak di Jalan Ayani, kemudian tahun 2007 alhamdulillah kita mendapat tanah wakaf dan kita sudah bisa pindah di sini. Alhamdulillah ya, kita mulai, punya gedung sendiri di sini, di Jalan Jenderal Sudirman. Dulu awalnya di tahun 2004 itu jumlah guru ada 3, Ustazah. Kemudian jumlah siswa ada 30, ya. Dan saya masuk di tahun kedua, 2 orang sebenarnya, tapi, yang bersama saya sudah, pindah ke Jakarta gitu. Jadi tinggal saya yang, angkatan kedua. Jadi sudah berapa tahun Ustazah ya? 15 tahun, Masya Allah, iya. Dan Ustazah, angkatan yang pertama, mereka sekarang sudah kuliah, jadi sudah besar-besar ya. Sudah besar-besar ya? Iya. Nah, itu yang dulu. Terus kalau TKIT yang sekarang, jadi progresnya itu seperti apa ini Ustazah Atun? Kalau sekarang di tahun 2020 ini ya, tahun pelajaran ini, alhamdulillah jumlah muridnya ada 167 dengan, guru dan karyawan PU sekitar ada 20, Masya Allah. Sudah tambah banyak Ustazah, iya. Dulu, Masya Allah ya, sudah banyak sekarang. Oke, terima kasih Ustadz Atun sudah menjelaskan tentang sejarah dari TKIT Permata Hati Batang. Nah, kemudian di sini kita juga ingin tahu ya, ayah bunda dan pemirsa di rumah, tentang model dan metode pembelajaran dalam TKIT Permata Hati Batang itu apa saja? Seperti itu. Kalau model dari awal berdiri sampai sekarang kita, eee, sudah pernah memakai beberapa gitu ya. Awal kita pernah memakai, kelompok, kemudian pernah juga memakai sudut ya, kemudian sempat juga memakai area, kemudian berganti sentra dan sampai tahun ini alhamdulillah kita sudah,
memakai sentra terus, Ustazah. Itu untuk model pembelajaran. Kemudian untuk metode, banyak sekali yang kita gunakan dalam pembelajaran di TKIT itu, ya kita menggunakan, bertanya ya, tanya jawab, kemudian, praktek langsung, eee, ada juga kayak kunjungan. Nah, ini yang paling menarik, anak-anak biasanya paling suka gitu ya, ketika kita mengunjungi langsung ke tema yang sedang kita bahas, gitu, Ustazah. Sepertinya asik sekali ya. Nah, kalau berbicara dengan sentra tadi ya, tentang sentra, kira-kira di TKIT ini ada berapa sentra, Ustazah? Iya, untuk sekarang kita sesuaikan dengan jumlah kelompok, kelasnya gitu ya, karena kita ada 8, maka kita pun menggunakan 8 sentra, Ustazah. Jadi ada sentra, IMTA, kemudian ada sentra bahan alam, ada sentra balok, kemudian sentra seni. Persiapan itu kita bagi 3 biar, anak-anak fokus, kemudian ada juga, eee, sentra bahan alam ya. Wah, banyak sekali ya, ini ada 8. Nah, kemudian nih Ustazah Atun, kira-kira apa yang ciri khas dari TKIT Permata Hati yang berbeda dari TK lain itu apa kira-kira nih Ustazah? Kalau di Kecamatan Batang ya, TKIT Permata Hati itu satu-satunya IT di bawah naungan JSIT ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dibanding TK-TK yang lain di Kecamatan Batang tentu kita punya ciri khas, Ustazah. Karena kita, menggunakan kurikulum terpadu tadi ya. Jadi dari Dinas Pendidikan dan, JSIT tadi. Ya, di antaranya ya kita ada karakter yang kita tanamkan setiap hari kepada anak. Kemudian kita ada mengaji dan pembiasaan-pembiasaan Islam yang lainnya. Sekarang kan kita sudah mengetahui bahwasanya kita ini masuk di masa pandemi COVID-19 ya, yang dimana pun pemerintah itu menyarankan kita untuk seperti social distancing, terus jaga jarak, seperti itu. Dan work from home, bekerja di rumah, seperti itu. Nah, kira-kira kalau di dunia pendidikan ini Ustazah Atun, kira-kira untuk menyikapi di masa pandemi itu seperti apa? Ya, untuk kegiatan anak-anak gitu ya Ustazah ya? Ya, kegiatan anak-anak selama masa pandemi ini, awal ya kita menggunakan share kegiatan Ustazah. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita, eee, bikin gitu ya, yang kita buat, kemudian kita share setiap 1 pekan sekali ke orang tua. Akan tetapi di situ juga, punya kendala gitu ya. Jadi kan tidak semua background orang tua itu guru gitu ya. Jadi ketika mereka, mengajari anak pasti punya, kendala masing-masing. Nah akhirnya, setelah kegiatan kita share, kita berpikir ulang dan alhamdulillah kondisi semakin membaik ya, zona sudah hijau, kita diperbolehkan HS ya, berdasarkan surat edaran dari dinas kita boleh homeschooling. Kita pakai metode homeschooling ya. Kita dalam satu kelas kita bagi beberapa kelompok ya, nah kita homeschooling. Ternyata ya, Allah menghendaki kita untuk, eee, dari rumah lagi ya, tidak boleh HS lagi, akhirnya kita harus berpikir kreatif nih Ustazah. Ustadzah memang benar-benar dituntut untuk kreatif. Nah, mulailah, semua ustadzah diwajibkan untuk membuat video gitu ya. Nah, mulai itu ya. Jadi selain kita share kegiatan untuk 1 pekan, ada video, tutorial gitu ya, pembelajaran yang akan dilaksanakan anak-anak dalam 1 pekan, gitu. Ternyata kira-kira tantangan apa saja ini yang dihadapi ketika pembelajaran online ini? Secara kan kita tidak bertemu dengan murid ya. Kalau mungkin di sekolah kita bisa interaksi langsung. Nah, terus kalau secara pembelajaran online itu seperti apa, Ustazah? Pastinya sangat seru sekali ya Ustazah ya. Jadi, untuk saat ini ya, yang terakhir ini kita video call Jadi satu anak kita video call dalam 1 pekan itu, 3 kali.
ya, 3 kali untuk mengaji dan 1 kali kegiatan Zoom untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tadi kendalanya ya kita dituntut untuk lebih pede ketika kita membuat, video-video ya, konten pembelajaran dan itu di-share kan 1 minggu sekali. Jadi semua ustadzah dituntut untuk berani tampil, ya pede gitu ya, yang nantinya dengan video itu harapannya pembelajaran anak-anak di rumah itu lebih efektif. Masya Allah, amin ya Ustazah ya. Terus kalau cara pengambilan nilai selama masa pandemi ini itu seperti apa Ustazah Atun? Ya, kita untuk pengambilan nilai pakainya, eee checklist gitu ya. Checklist ini yang menilai usahanya. Jadi ketika anak-anak sudah di-share kegiatan untuk 1 pekan, nantinya ya, orang tua melakukan bersama anak di rumah dan ada laporan yang dikirim, baik itu pakai video, pakai foto, ataupun voice note ya, baik kayak hafalan ataupun, tanya tanya jawab itu bisa pakai, voice note. Nah, penilaiannya ketika anak-anak sudah menyetorkannya, orang tua sudah mengirimkan, ya itu kita penilaiannya bisa masuk. Tapi itu juga karena kita masih, tingkat TK gitu ya, masih PAUD, jadi, penilaian bisa dinilai dari seperti itu ataupun ketika video call ya, mulai dari pembiasaan Islami itu kelihatan di situ, dan kegiatan Zoom ya, pas kegiatan Zoom itu, kita juga, nilai dari anak-anak. Nah, ini Ustazah Atun, kalau di sekolah untuk bahan pembelajaran itu kan sudah pasti sudah disiapkan ya. Dari apa saja itu sudah Ustazah siapkan dan ada di sekolah. Kalau pembelajaran online ini itu seperti apa? Bagaimana cara menyiapkan bahan pembelajarannya seperti itu? Nah, untuk bahan dan alat Ustazah, kita sesuaikan dengan apa saja yang ada di rumah. Jadi ketika ustazah itu menyusun kegiatan untuk 1 pekan, itu kita buatkan kegiatan yang asik dan kira-kira bahannya itu sudah tersedia di rumah gitu ya. Sebagai contoh misalkan, tema tanaman gitu ya. Pasti di rumah rata-rata orang kan punya tanaman gitu ya. Nah, kegiatannya apa saja? Kita kasih, menyiram tanaman gitu ya, sebagai bentuk sayangnya kita kepada makhluk Allah gitu. Kemudian membuat, ataupun mengenal-mengenal tentang, tanaman-tanaman ataupun bumbu-bumbu dapur gitu ya, yang bisa dimanfaatkan, bisa untuk obat atau minuman. Nah, jadi semuanya, kita pilihkan kegiatan-kegiatan yang nantinya alat dan bahan itu mudah kita temui di rumah masing-masing, Ustazah. Nah, nih Ustazah Atun, untuk sampai sekarang ini kira-kira ada tidak kendala dari wali murid atau dari murid itu sendiri? Mungkin salah satu contohnya belum bisa setor tentang kegiatan selama ini. Kira-kira ada tidak kendalanya? Ada Ustazah. Jadi, kemarin ya waktu kita, evaluasi bersama semua guru, di tiap kelas ada Ustazah yang seperti itu. Jadi, orang tua tidak melaporkan kegiatan anak dari awal bahkan gitu ya, ada yang seperti itu. Karena ya itu tadi, tidak semua orang tua itu background guru dan dia bisa menghandle kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan. Nah, antisipasinya ketika ada anak yang tidak melaporkan, eee, kita kunjungi ya, ada ustadzah wali kelasnya yang datang ke rumahnya gitu ya, menanyakan atau kita kegiatan itu bersama anak. Iya, terus, iya betul, tapi sebelumnya juga kita sudah, tanyakan ya lewat, telepon atau pesan, "Sebenarnya ada kendala apa, Bun?" Ya, "Kenapa enggak, laporan?" Begitu. Jadinya biar semua anak juga, eee, merasa masih, "Oh iya, aku iya masih sekolah," gitu. Iya, betul sekali. Nah, terus yang ini Ustazah Atun,
kira-kira tips nih, tips apa saja atau langkah apa saja yang dimiliki dari TKIT Permata Hati di era pandemi ini agar pembelajarannya selalu menarik, nah, agar anak-anak juga selalu semangat dan tidak cepat bosan seperti itu. Iya. Kalau kegiatan seperti itu, kita juga banyak, macamnya gitu ya Ustazah ya. Jadi benar-benar kita pilihkan kegiatan-kegiatan yang menarik, untuk anak-anak kerjakan di rumah dan itu juga kadang kita juga dapat masukan Ustazah dari, wali murid itu ya. "Wah Ustazah ini anakku udah mulai bosan, udah mulai jenuh," karena ya memang sudah sangat lama sekali Ustazah ya. Jadi, kalau di Batam itu kan sejak akhir Maret ya mulai, tidak sekolah itu ya. Jadi kurang lebih sudah berapa Ustazah? Eee, 8 bulan. Iya, jadi orang tua juga sudah mulai lelah, anak-anak juga sudah rasanya kangen ya, pengen, sekolah lagi bareng teman-teman, pengen main. Nah, jadi kita benar-benar harus, kreatif ya, dituntut untuk benar-benar kreatif, membuat berbagai macam, ya kegiatan yang anak-anak itu bikin happy. Ustazah Atun, sekarang mengenai tentang hikmah nih, hikmah di balik masa pandemi COVID-19 ini apa kira-kira? Hikmahnya yang pasti satu, kita harus, bersabar gitu ya, karena ternyata pandemi ini bukan waktu yang singkat ya, tadi sudah disebutkan hampir, 8 bulan ya kita di masa pandemi ini yang pasti satu kita menjadi orang yang sabar dan musibah ini pastilah, eee, Allah punya pelajaran tertentu gitu ya yang akan, diberikan kepada kita. Kemudian juga kita menjadi orang yang harus banyak bersyukur gitu ya. Karena, eee, di masa pandemi ini kita benar-benar, dituntut yang kalau awal-awal itu kita merasa kayaknya begitu mencekam gitu ya. Nah, kita itu benar-benar Masya Allah harus banyak-banyak bersyukur gitu ya, dengan apa yang telah, Allah berikan selama ini. Kemudian hikmah yang lainnya, mungkin anak-anak lebih, sering bersama orang tuanya ya. Iya, ya kembali karena orang tua adalah, madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Itu harus, benar-benar positive thinking dengan takdir Allah ini ya Ustazah. Iya, betul sekali Ustazah Atun. Nah, kemudian harapan ke depan untuk TKIT Permata Hati ini apa kira-kira Ustazah? Harapan yang pertama pastilah, kita semua berharap untuk pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa segera tatap muka, kita bisa belajar, kita bisa bermain bersama anak-anak kita di sekolah TKIT Permata Hati ini. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat. Itu saja. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Atun sudah meluangkan waktunya di acara ngobrol sehati ini dengan saya Ustazah Afi. Ya, sama-sama Ustazah. Nah, itu tadi ya Ayah Bunda Permata Hati dan anak-anakku sekalian dan pemirsa di rumah mengenai perbincangan kita hari ini dengan tema pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Oh ya, Ayah Bunda Permata Hati dan anak-anakku dan pemirsa di rumah, jangan lupa ketika keluar rumah pakai masker, cuci tangan dengan sabun, hindari berkerumun dan jaga jarak. Terima kasih. Dari saya Ustazah Afi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.